saya kok tahu betul di mana Pak Apri waktu itu sebagai salah seorang pejabat Pemda DKI pendukung Bapak Jokowi. Nah, kok akhir-akhir ini kenapa kok justru yang saya lihat Bapak tidak lagi berada pada posisi Jokowi, Pak? Ya. Karena saya mengenal Pak Bojigowo pada waktu itu. Oke. Mengenal dibanding Pak Jokowi. Oke. Saya mengerti Pak Jokowi kan dari media-media yang bagus-bagus saja. Jadi dulu saya katakan, mengapa saya mengajukan mundur? Di buku saya katakan ada 3 alasan. Saya tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak peka korupsi atau tidak peka terhadap uang rakyat atau tidak peka korupsi terhadap korupsi. Kedua, saya tidak bisa bekerja sama dengan yang suka melanggar aturan. Ketiga, tidak suka dengan orang yang melanggar etika birokrasi. Saya mengharapkan itu ada perbaikan di Pak Jokowi gitu loh. Ada harapan. Ternyata enggak. Ternyata enggak gitu. Dapat berbagai kasus itu saya lihat tidak peka terhadap korupsi gitu loh. Malah cenderung ada satu kasus cenderung saya katakan melakukan pembiaran terjadinya korupsi. Nah, kasus apa itu, Pak? Nah, kasus yang saat sekarang itu cukup santer karena akhirnya merembet kepada Kementerian Pora. Oke. Kementerian Pora dikatakan menghambat program MRT. Oh, jadi berarti justru problemnya bukan di Menpora, problemnya yang ada di DKI. Tetapi yang berkembang di luar justru yang dikatakan bahwa Menpora menghambat program itu. Di media itu kan tembakannya dari DKI. Makanya Menpora dalam press release-nya mengajukan somasi gitu loh, untuk minta maaf gitu loh, untuk meralat tudingan itu gitu. Nah, sekarang gini, Pak. Dengan kondisi objektif yang Bapak rasakan setelah Bapak mendukung Pak Jokowi menjadi gubernur. Nah, sekarang Pak, beliau dengan segala kenekatannya kok sekarang maju sebagai calon presiden. Bapak melihat masalah ini gimana, Pak? Iya. Gimana saya mau mengatakan ya? Seharusnya seseorang yang akan menjabat, ya, ingin berkarir, ingin naik, itu harusnya bisa mawas diri, gitu. Bisa mengukur dirinya. Gitu. Nggak lebih mahasiswa lah, ya, atau anak SMA. Kalau jelas dia ujiannya jeblak ya, di kimia, ya jangan coba-coba mendaftar kedokteran loh. Harus bisa mengukur dirinya sendiri gitu loh. Gitu, ibaratnya gitu. Iya. Jadi tidak selalu jadi pemimpin itu ukurannya itu cuma disenangi rakyat, ya kan? Tapi masih ada kapasitas. Iya. Nah, kalau kita bicara kapasitas, Pak, seandainya kapasitas seseorang itu ibarat air dalam gelas, kira-kira Pak Jokowi ini gelasnya penuh atau? Enggak, saya nggak akan itu. Tapi kasus. Bagaimana mungkin ketika Jakarta banjir dilontarkan oleh Gubernur Jokowi ingin membeli tanah di Depok untuk bikin waduk? Itu bagi saya itu ukuran kapasitas seorang gubernur. Sebab waduk untuk penanggulangan banjir di Jakarta yang tempatnya di hulu itu adalah bukan kewenangan gubernur, itu kewenangan pemerintah pusat. Sehingga pada waktu itu dalam talk show di Jak TV dengan Pak Cahyo saya katakan juga, lawang di Jakarta saja masih banyak program untuk pengendalian banjir yang belum tersentuh gitu. Ngapain mesti sampai di luar Jakarta, sodetan antara Ciliwung itu bukan kewenangannya. Ya, itu menunjukkan kapasitas menurut saya. Mungkin dia terlalu bersemangat Pak untuk menunjukkan bahwa inilah saya Jokowi. Ya, bersemangat boleh, ya, tapi ada yang negatif menilai itu pencitraan. Ya mana yang akan dipakai. Oke.